ya. Jadi mentok gitu. Kenapa yang muda-muda masih berani ngelakuin? Satu, ngerasa oh masih panjang umurnya. Dua, karena belum pernah, itu dia. Kayaknya jadi alasan orang pengen kaya apa sih kalau mau jujur? Ya, betul, karena belum pernah kaya. Serius. Cari orang yang udah kaya dari sononya, tanya gara cita-citanya. Mereka nggak akan jawab kaya. Udah, ya. Orang pengen kaya karena ngerasa dikira kayaknya jadi orang kaya itu enak. Jadi pengen kaya. Padahal nanti begitu jadi orang kaya akan ada harinya dia, makanya ada istilah OKB ya. Tahu OKB? Orang kaya blow on. Ya. Kalau baru norce biasanya, Bu, ya. Dia nyobain semua restoran all you can eat se-Depok Raya. Nanti akan ada harinya dia ngerasain bahwa ternyata daging wagyu tenderloin import Saikoro BF beef maksudnya ya, sama tempe bacem ternyata bedanya cuma 5 cm di sini doang, di lidah ya. Kalau cadel 3 cm lah ya. Begitu ketelan, Bu, kenyang makan tempe, kenyang makan daging, sama nggak kenyangnya? Sama. Apalagi keluarnya sama-sama bau ya. Nggak ada, Pak, ini kenapa makanan mahal begini, Pak? Oh iya kok, nanti keluarnya wangi. Enggak, bau pasti. Nggak mungkin, jangan ngadi-ngadi ya. Jadi akhirnya dia tetap makan, tapi beda nanti tujuannya, biar sehat. Ya. Ini contoh lagi ya. Latihan pengorbanan lagi ya. Kemarin puasa Ramadan, kita disuruh puasa, ayat Qur'annya kayak gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Agar kamu bertakwa. Pertanyaan selanjutnya, emang kenapa kalau kita bertakwa? Nah, ada ayat yang potongan biasanya di akhir ayat ya. Dan ini diulang 11 kali di Al-Qur'an. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, nanti kamu bahagia, nanti kamu beruntung. Ya. Ada terjemahan yang mengartikannya, nanti kamu beruntung, nanti kamu bahagia. Ya. 11 kali. Oh, ternyata takwa itu dekat dengan kebahagiaan. Ya. Karena nggak ada takwa, nggak ada Allah di hati, udah kaya dia masih nyolong, Pak. Ya, itu para koruptor contohnya. Ya. Tapi misalkan guru ngaji di daerah, santrinya satu ngajarin alif batasa setiap hari, Allah cukupkan, dia bukan konglomerat, dia nggak bisa makan restoran mewah setiap hari, di hati ada Allah, setiap hari sibuk bersyukur daripada dengki sama orang, bisa aja nemu bahagia. Ya, kayak coba lihat gimana ceritanya dari nahan lapar sampai jadi bahagia. Waktu hari pertama puasa agak lebay kita biasanya. Buat bukanya ini es buah. Setelah es buah ronde 2 ada tempe 2, bala-bala 3 sama mie gleser ya. Karena sebungkusnya kecil jadi 2 biasanya. Makanan utamanya ada nasi padang. Dengan udah mesen request, mintanya nasi padangnya yang Portugal, porsi tukang gali ya. Banyak. Buat dessertnya dia udah ada pacar Cina, tahu ya, cemilan ya, dan kolak. Ternyata baru nyampe ronde 2, bala-bala sama mie gleser udah kenyang. Ya enggak? Nanti coba hari-hari di 25 hari ke atas dengan segala macam jadwal apa segala macam. Lama-lama bukanya adanya apa? Cuma ada nasi kotak, ya udah itu aja. Gak ribet. Gak ribet, karena dia udah habis puluhan hari, ya udah gitu aja, makan teh gitu aja udah. Apalagi kalau nanti puasanya puasa setelah Ramadan, langsung ke yang paling tinggi ya, puasa Nabi Daud. Dari Ramadan sampai 11 bulan setelahnya ketemu Ramadan lagi, dia puasa Nabi Daud misalkan. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, tahu ya.
Jadi kalau misalkan ada orang sehari sholat, sehari enggak, sehari sholat, sehari enggak. Kenapa begitu? Ya sholat Nabi Daud, itu enggak ada ya. Itu jangan ngadi-ngadi ya. Ini testimoni dari orang yang udah puasa Nabi Daud ya Bu. Kita ambil hikmah aja. Orang kalau puasa Nabi Daud, nanti dia akan mendapati hari di mana giliran dia puasa, ada temennya yang ulang tahun terus naktir. Giliran gak puasa, gak ada yang naktir. Ntar dulu nih, kenapa jadi ke situ? Serius. Kalaupun dia akhirnya ditraktir terus batalin puasa, waduh kapan lagi ditraktir di restoran yang mahal itu? Saya beli sendiri nggak akan sanggup. Kapan lagi? Mana puasanya sunnah, batal juga nggak dosa, batalin. Begitu nyampe restoran, dimakan makanannya, ternyata nggak seenak yang dipoto ya. Kieu udah. Kadang kan tempat bagus tempatnya doang sama gambarnya Bu. Ya, makanannya bisa jadi lebih doyan yang ibu masak di rumah tiap hari. Akhirnya dia mulai ngerasa, oh ternyata nggak seenak yang dibayangkan. Besok-besoknya ada yang traktir lagi, tapi ternyata dia tetap nggak mau batalin. Nyampe rumah buka puasa sendiri, meskipun cuma nasi pakai telur ceplok, tetap kenyang juga. Kecuali kalau ibu nahan lapar 1 jam, buka puasanya harus 1 piring. Kalau nahan laparnya 14 jam, apa makannya 14 piring? Enggak kan? Maka dia nyampe di satu kesimpulan, oh nahan lapar 1 jam atau belasan jam, tetap aja bukanya 10 menit juga. Ya mungkin nambah ayam 1 potong, mungkin nambah nasi 1-2 centong, tapi nggak berlebihan. Karena perutnya segitu-gitunya. Sehingga nanti tujuan dia makan berubah. Dari yang tadinya yang penting mewah, yang penting bagus, bisa dipoto buat di medsos, sekarang makan sekedar biar kenyang, karena kalau kenyang aku sehat, kalau sehat aku bisa ibadah. Udah, nggak ribet. Di saat di luar sana ada orang yang makan rendang, Pak mau pesan apa? Rendang. Rendangnya datang dia masih bisa ngambek Pak. Saya kan bilang rendang, harusnya restoran yang itu dong. Masa restoran yang ini gak level, tau nggak? Asik ya, ribet hidupnya najis ya. Di saat orang lain di luar sana ada yang belum tentu makan daging setahun sekali, dia makan daging yang ngambek ya. Dengan dia akhirnya terbiasa sehari puasa, sehari nggak sehari puasa, udah bagi dia makan tuh udah sama aja. Yang penting kenyang, aku kenyang, sehat, aku bisa ibadah, udah cukup gitu aja. Dan kalau lagi puasa Nabi Daud, kan nggak kayak Ramadan, Bu, gampang bangun sahur, ya nggak? Banyak yang, ya kalau di beberapa daerah ada yang pawai keliling komplek. Kalau misalkan puasa Nabi Daud 11 bulan setelah Ramadan, kan kadang bergantung sama diri sendiri. Paling pasang alarm, kalau bangun itu juga segitu udah 3 alarmnya. 3 pas, 3 lewat 5, 3 lewat 10, 3 15. Ya. Ya. Maka pasti ada episodenya dia nggak akan bangun. Kalau nggak bangun, dia pengen tetap maksain puasa. Begitu buka puasa dia nyadar juga, iya, tetap kuat-kuat juga. Bedanya kalau sahur mulai lapar jam 2 siang. Kalau nggak sahur mulai lapar ya waktu zuhur. Allah, cuman beda 2 jam. Di bawah kegiatan juga lupa. Akhirnya bagi dia sahur nggak sahur biasa aja. Kalaupun dia tetap sahur, cuma karena ingat kata Nabi, berkah. Jadi kalau nanti dia bangun 15 menit sebelum azan subuh, kan bisa mesti milih tuh, sahur dulu. Sahur mau pilih sahur atau tahajud. Kalau tahajud nggak sahur, kalau sahur nggak tahajud. Tapi karena bagi dia sahur itu yang penting berkah, kadang cuman kurma 3, air segelas, sisanya masih keburu tahajud 2 rakaat, 4 rakaat. Di saat ada orang yang sahur berlebihan, besok saya puasa nih, berarti nanti sahurnya masih nasinya 2 bungkus, ayamnya 5 potong. Dia ngira kuatnya puasa adalah dari banyaknya makan sahur atau tidak. Padahal dari kuatnya iman atau tidak ya. Setidaknya ada 3 peperangan Nabi yang di bulan Ramadan. Perang Tabuk, Fatu Makkah, sama Perang Badar. Coba orang lagi safar di peperangan, emang bisa makan enak sahur tiap malam? Allah pengen menunjukkan kuat atau enggaknya puasa bukan dari sahurnya. Ya. Oke, coba lihat. Ketika makan bagi dia aja udah biasa aja, padahal kita tahu makan itu penting. Pak, Bapak ada orang nyolong karena kelaparan.
yang dipotong pun cuma satu kotak nasi atau satu potong roti, bapak bisa jadi nggak marah, bisa jadi malah iba. Udah nih kalau memang lapar bawa aja. Beda kan sama koruptor kan, mereka nyolong miliaran dalam kondisi rekening mereka juga udah ada miliaran, itu yang bikin gemes, ya. Tapi ini lapar nih bos, ya. Punten, bapak kelaparan di tengah hutan, 5 menit lagi nggak makan bapak mati, yang tersedia cuma daging babi, boleh nggak itu dimakan? Boleh. Lihat, syariat punya makosid syariah, tujuan syariat. Tujuannya salah satunya adalah apa? Menjaga jiwa. Kalau urusannya udah nyawa, syariat bisa diubah, bisa digeser, bisa dikondisikan, ya. Sholat zuhur wajib nggak? Tapi ada dokter menjelang azan zuhur, tahu-tahu ada pasien harus dibedah, satu-satunya dokter bedah cuma dia, dan operasinya 5 jam, baru beres nanti jam 5. Boleh nggak dia tunda sholat zuhurnya? Nyelamatin nyawa, ya. Ya. Kalau untuk urusan nyawa, syariat bisa berubah. Ini makan nih, makan bagi dia, makan kan fundamental. Lihat betapa hukum bisa berubah ketika bicaranya orang nggak makan kelaparan bisa mati, hukum bisa berubah. Nah, kalau makan yang fundamental bagi dia aja udah dia anggap biasa aja, apalagi nanti ngelihat yang nggak penting, kayak contoh tetangga ganti mobil, udah weh, ya. Bagi dia mobil itu cuman kaleng, dipakein plastik, dipakein kaca, dipakein karet, fungsinya satu, jalan, nyampe. Berapa banyak jemaah di At-Thohir ini nggak pada punya pesawat, pada nyampe tuh ke Mekah. Coba ibu pada punya pesawat masing-masing, mau parkir di mana bu? Yang penting nyampe kan. Oh apalagi kalau pada cobain berangkat ke Jakarta itulah, gedung udah depan mata belum tentu turun ibu. Macetnya, salah balik, salah belok, muter baliknya jauh, nyampe gedungnya aja nyari parkirnya bisa lama. Makanya taksi online laku karena nggak usah mikirin parkir, turun di depan, plek, udah weh bayar, selesai. Ya. Coba lihat, ketika akhirnya makan bagi dia yang penting udah biasa aja, nanti ngelihat tetangga ganti mobil, udah weh ikut bahagia. Karena di luar sana ada yang tetangganya ganti mobil, dia meriang. Tetangganya naik jabatan, dia mulai koma. Tetangganya naik jadi direktur, akhirnya dia meregang nyawa, ya. Dengki, ya, bermasalah di hatinya. Makanya lihat, kalau di judulnya bicara dengan pengorbanan itu bisa menyucikan jiwa. Ketika kita udah berkorban gak mau makan, orang puasa itu makanan yang dilarang dimakan untuk dia itu makanan dia loh, dia yang beli, ada di meja dia. Istri yang ada di rumahnya sudah dia halalkan atau sama syariat, tapi karena Tuhannya, karena Allah, dia tinggalkan itu semua. Lihat bagaimana ketika kita meninggalkan sesuatu untuk Allah, berkorban untuk Allah, itu membentuk jiwa bahagia. Dan kalau udah kayak begitu, lebih enak hidupnya. Nolongin orangnya nggak balas budi, nggak ngambek, kan dia yang jahat, masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ngaco, tenang. Tapi tetap dia nyebelin, ya kan meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing, tenang. Tapi kan kamu dikhianati, ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia cinta, biar Allah cinta weh. Satu dunia cinta Allah benci juga saya yang repot, tenang. Tetap aja kamu dijahatin, tahu nggak? Saya mah bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Alhamdulillah, berarti saya pengen ke surga kehalangan dosa. Dosanya digugurin sama julidnya dia. Berarti harusnya dia yang saya jajanin seblak, nyeblak duaan. Ya. Enak hidup teh lempeng. Bu, atulah pengen ke surga. Kalau ditanya jujur ada suara dari langit, heh ibu, apa yang membuat ibu ngerasa pantas ke surga? Kan kita bingung jawabnya bu. Saya sholat kok. Sholat yang mana? Yang sering lupa rakaat itu? Yang zuhurnya 5:30, 5:30, asarnya 5:30, subuhnya 9:30 kadang-kadang, ya nggak? Baru bangun sekalian duha, ya nggak? Udah mah bacanya kul ya kulhu melulu.
Sekalinya ganti ina atau ina. Lebih pendek. Sekalinya sholatnya lama, rakaat ketiga sujud lama banget. Ternyata lagi mikir, habis ini tasyahud apa berdiri ya? Lupa. Atau terus mau ke surga pakai amalan yang kayak begitu. Kan kayak bercanda ya. Maka bisa jadi ada dosa kita yang belum pantas dihapus karena amalan kita segitu-gitunya. Tapi Allah pengen tetap gugurin dosa itu. Gimana caranya? Ya dikirim penggugur dosa. Ada yang minjem duit galakan dianya. Ada yang udah kita tolong malah dijulitin sama dia. Udahlah, fasilitas itu. Jadi kalau ngelihat suami naruh anduk sembarangan, udah tahu anduk basah ditaruh di kasur. Naruh gunting nggak ditaruh di laci lagi, lacinya dibiarin kebuka, udah tahu pakai AC pintunya dibiarin kebuka. Kalau ngambil baju tuh atasnya diangkat dulu Pak, jadi berantakan semua. Gregetan kan? Udahlah, investasi itu. Bukankah Ibunda Asyiyah menjadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah, bersanding dengan Khadijah, Fatimah dan Maryam? Salah satunya karena sabarnya luar biasa. Sabarnya bukan ngadepin suami sembarangan, Bu. Sabarnya ngadepin Firaun. Iya, beliau rajin ibadah, tapi kan beliau punya amalan yang tanpa batas pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Surat 39 Az-Zumar ayat 10. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Iya, sholat ada pahalanya gede. Iya, sedekah ada pahalanya gede, standarnya dikali 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Tapi masalahnya beliau punya pahala yang tanpa batas, sabar. Dan sabarnya makin besar kesabaran, makin gede pahalanya. Nah, ini yang disabar dihadapin adalah Firaun. Ya. Nah, kalau ada ibu-ibu yang berkata, nanti dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong ibu, ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya. Nggak ada lagi yang lebih parah dari dia soalnya, ya. Jadi, yuk belajar berkorban. Karena kalau enggak, bisa jadi kita nanti yang menganggap, ngapain ini saya bela-belain keluar uang buat berangkat haji ratusan juta, nyampe sana papanasan, jalan kaki, nahan lapar. Nanti mikirnya kayak gitu, ya. Mereka semua rela ngelakuin itu semua, satu, yakin ada ganjaran yang lebih besar di sisi Allah. Dan terbukti orang-orang yang udah ngelakuin itu semua untuk Allah nggak ada yang sia-sia, semuanya mulia. Sengaja Allah ngasih contoh Firaun itu juga jadi contoh buat renungan, ya. Nah, kalau ada orang nggak nurut sama Allah tuh suka diledekin, Pak. Ih, kamu mah ngaco kalah sama Firaun. Kenapa emang? Firaun nggak nurut sama Allah, tapi tetap kaya, tetap jadi raja, istri soleha. Ada riwayat menyebutkan hidupnya 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk juga gak pernah. Gak nurut sama Allah tapi punya segala-galanya. Ai, kamu udah gak nurut sama Allah, duit masih pengen minjem, mulia belum, kadang diinjek-injek orang. Kalah atau sama Firaun, mendingan nurut sama Allah, ya. Seenggaknya dihina orang juga, seenggaknya nurut sama Allah. Kita sakit hati sama mulut orang kan kadang bukan karena jahat mulutnya, tapi karena bisa jadi Tuhan kita masih mulut dia aja. Ya. Coba ya Bu, contoh, ibu dikatain monyong, heh Bu, monyong kamu, emang mulut ibu langsung mancung? Enggak, gitu-gitu aja. Malah mulut dia yang harus mancung. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Nanti dia nyebut monyong harus majuin bibir, dia yang monyong, ya. Dipuji sama, Bu, ibu kok kelihatan awet muda ya? Usianya berapa sih? Bisa aja sih Koko, ibu udah 42 tahu kok. Kayak 41,5 ya Bu. Lumayan Bu ya, 6 bulan ya. Kan gak langsung berubah ya. Lagian kadang orang juga ada maunya lah. Bu, ibu seneng gak dikasih uang 100 juta? Tapi palsu.
Maksudnya apa sih kok? Maksudnya kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Contoh halal bihalal reunian ketemu temen. Tiba-tiba dia berkata, "Ibu, kok setiap hari saya perhatikan tambah muda terus ya?" Ibu percaya omongan dia, Bu? Tolong jelaskan secara medis gimana caranya manusia tambah muda tiap hari. Coba gimana? Kan ibu bukan ubur-ubur, Bu. Nggak bisa ganti kulit, ya. Tapi giliran di toilet sambil ngaca suka percaya kan? Iya juga ya. Gelenya. Udahlah, Bu. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak perlu berkata, si Koko nggak tahu dulu ibu pakai seragam SMA lucu tahu. Ya dulu, Bu. Coba ibu pengajian kayak gini pakai lagi seragam SMA-nya. Tambah lucu pasti. Udahlah, move on. Move on ya. Karena gagal move on, terjebak di masa lalu, itu adalah salah satu ciri hamba dunia, bukan hambanya Allah. Ya. Kok lihat gerasi bapak itu kok. Kenapa sih, Bu? Keren ya. Emang kenapa kalau bapak itu keren? Andai aja 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia kok. 40 tahun, Bu. Udahlah, udah sama-sama kisut. Tapi dia suami yang baik kok. Ya dia jadi suami yang baik karena istrinya bukan ibu. Coba jadi sama ibu. Sering dengar kan, di balik suami yang hebat ada istri yang hebat. Ya berarti yang hebat istrinya. Coba jadi sama ibu, mungkin gak sebaik sekarang. Udahlah, kan dulu katanya udah istiqoroh, akhirnya gak milih dia. Ya, udah yang di rumah yang terbaik, Bu. Sila. Ini sampai dapat cerita kisah nyata, Pak. Ibu-ibu naik ojek online. Begitu nyampe langsung turun terus bilang, nih ya bintang 1. Bu, saya salah apa, Bu? Jemput tepat waktu, nyampe tepat waktu, jalan pelan-pelan, helm 2 ya, Bu ya. Ibu pakai yang baru, saya pakai yang bau, Bu. Kenapa bintang 1? Ibunya buka helm. Dulu kamu mutusin cinta saya, tahu nggak? Mantan. Ya Allah. Udahlah, Bu, udah ya. Terjebak di masa capek, mikirin masa depan, takut aduh gimana ya kok dolar, ibu juga keluar negeri juga belum tentu kok mikirin dolar ya. Tenang aja, masa lalu stres. Saya izin nanya ya, Bu ya. Punten, ada nggak di sini janda yang ditinggal wafat suaminya? Ada? Ada? Ya tenang ya, saya bukan pengen nafkahin, Bu, tenang ya, Bu. Ibu udah berapa tahun? Tinggal. Ada yang lebih dari 4 tahun? Berapa? 5 tahun? Saya nanya kayak gini pernah nemu ada yang 30 tahun. Saya tanya ke beliau, Ibu 30 tahun terakhir ini hidup, Bu? Hidup? Nih kaki saya masih napak. Iya, Bu. Ibu makan 30 tahun terakhir, Bu? Atau makan kok. Ini aja sambil makan saya kajiannya. Ya. Anak sekolah, lulus, sudah alhamdulillah. Ibu di rumah ada lemari? Ya ada atuh kok. Ada bajunya? Atuh banyak kok. Berarti ternyata sejauh ini kalau rezeki itu adanya di suami, harusnya udah-udahan, Ibu ya. Ternyata rezeki datangnya dari pencipta suami. Dan pencipta suami tidak akan mati, setiap hari memberikan rezeki ya. Terus kadang ya Allah ada orang, gimana nih kok dolar naik? Panik ya. Gimana nih kok pemilu ganti presiden? Panik. Ya udah ya. Padahal rezeki kita dijamin sama Allah ya. Ke masa depan takut, ke masa lalu stres. Nah, jadi GTA ya, galau tiada akhir ya. Kurang satu, kurang yakin doang sama Allah ya. Lihat ya, betapa ketidakyakinan kepada Allah ngerembetnya kayak gitu. Hidup stres, ngambek melulu, kesal melulu, berani ngelakuin dosa, malas ibadah, gara-gara sekali nggak yakin sama Allah. Makanya kita bicara pengorbanan karena yakin sama Allah. Bismillah ya.